Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang perulangan while. Sebagai syarat atau bekal supaya kita bisa cepat memahami tentang materi tentang perulangan while ini, ada baiknya kita sudah paham tentang bagaimana penerapan atau penulisan variabel pada pemrograman, pada bahasa pemrograman. Begitu juga diharapkan kita juga sudah mampu atau memiliki pengetahuan untuk bisa menerapkan operator di dalam bahasa pemrograman, khususnya operator increment, decrement, dan operator perbandingan. Dari beberapa literatur yang ada, while ini diterjemahkan atau diartikan dalam berbagai arti. Yang pertama, bahwa perulangan while ini adalah salah satu struktur perulangan dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengulang proses sampai ditemukan kondisi untuk berhenti. Jadi while ini digunakan untuk mengulang proses sampai ditemukan kondisi untuk berhenti. Yang kedua, while ini merupakan sebuah proses, jadi masih sebuah proses ya. Namun di sini prosesnya berfungsi untuk memperbarui nilai dari sebuah variabel setiap perulangannya. Jadi setiap satu kali proses, variabel awal yang misalnya bernilai 0 akan berubah menjadi 1. Kemudian 2 dan seterusnya. Jadi nilai variabel yang tadinya 0 akan berubah menjadi 1, 2 dan seterusnya. Yang ketiga, perulangan while adalah instruksi program untuk mengulang baris pernyataan. Jadi while ini di sini dalam pengertian yang ketiga ini, while ini fungsinya untuk mengulang pernyataan. Bentuk penulisan dari struktur perulangan while ini bisa dilihat di sini akan selalu diawali dengan keyword while. Kemudian di bagian berikutnya ada bagian kondisi. Di bagian ini nanti ditetapkan atau ditentukan batas sehingga perulangan itu bisa berhenti. Akan berhenti. Kemudian di bagian setelah kondisi ini ada blok pernyataan, di mana blok pernyataan ini berisi pernyataan atau ekspresi yang akan diulang berdasarkan jumlah perulangan yang sudah kita tentukan. Setelah baris pernyataan ada lagi bagian yang di sini kita akan menuliskan bentuk perulangan yang digunakan. Apakah menggunakan increment atau menggunakan decrement. Apakah melakukan perulangan menaik atau menurun. Contoh penulisan while. Misalnya kita di sini memiliki sebuah variabel namanya nilai. Jadi penulisannya seperti ini, diawali dengan while kemudian nilai. Nilai di sini nanti akan ditambahkan dengan operator perbandingan yang nantinya akan membatasi perulangan, perulangannya. Kemudian di dalam sini ada sebuah pernyataan untuk menampilkan kalimat pernyataan berulang. Setelah pernyataan di sini ada metode perulangannya, yaitu menggunakan metode increment. Dari mana kita tahu bahwa ini menggunakan metode increment? Di sini tandanya adalah plus plus yang menandakan bahwa ini adalah increment. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan
struktur perulangan while di dalam kode program atau dalam bahasa pemrograman C++. Untuk menerapkan struktur perulangan while ini dibutuhkan sebuah variabel yang akan menjadi indeks atau yang akan menampung nanti indeks awal dari perulangan atau urutan dari perulangan atau nilai awal urutan perulangannya. Adapun variabel yang dapat digunakan menjadi counter atau nilai indeks dari urutan perulangannya nanti adalah tipe data yang sifatnya teratur. Misalnya tipe data integer. Variabel dengan tipe data integer ini akan bisa digunakan untuk menjadi indeks perulangannya. Kenapa? Karena integer ini adalah sebuah tipe data yang teratur, ya, yang bisa teratur, yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu tipe data yang teratur. Selain integer, tipe data yang teratur lainnya adalah tipe data karakter. Nah, di mana kita bisa menggunakan huruf A, ya, urutan alfabet untuk menjadi indeks perulangannya, yang dimulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer sebagai indeks perulangan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan atau membuat sebuah variabel dengan nama nilai indeks yang nilainya adalah 0. Nah, sekali lagi bahwa indeks yang kita gunakan ini adalah nilai atau nilai yang ada di dalamnya merupakan urut awal atau indeks awal dari perulangannya, dan di sini dimulai dengan 0. Setelah itu kita membuat struktur perulangan while-nya di dalam fungsi utama program C++, ya, di dalam sini, ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan keyword while, kemudian di dalam kurung ini adalah kondisi yang menentukan akhir daripada perulangannya, indeks akhir dari perulangan. Nah, di sini tadi kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel nilai indeks yang berisi nilai awal dari perulangannya, yaitu 0. Nah, selanjutnya di bagian sini adalah kita menentukan akhir dari perulangannya, indeks akhir dari perulangannya, yaitu bahwa variabel indeks, ya, akan berakhir, ya, variabel indeks ini akan berakhir perulangannya jika sudah mencapai Nah, untuk kondisi batas perulangan ini bisa menggunakan operasi perbandingan, ya, tentu dengan operator pembanding seperti ini. Boleh juga menggunakan operasi logika, ya, yang menggunakan operator boolean, ya, menggunakan nilai true atau false sebagai nilainya. Nah, di sini contoh yang kita gunakan adalah menggunakan operasi perbandingan. Jadi di sini sudah kita tentukan bahwa nilai indeks akan berakhir perulangannya jika telah mencapai, ya, 5. Nah, ini kan maksudnya indeks ini lebih kecil atau sama dengan 5, berarti sampai 5, ya. Nah, selanjutnya adalah blok perulangan. Blok perulangan ini adalah sebuah blok di mana pernyataan yang kita
ketikkan di dalamnya, kita tuliskan di dalamnya akan diulang berdasarkan indeks yang sudah kita tentukan atau perulangan yang sudah kita tentukan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan melihat atau menampilkan nilai dari nilai indeks itu sendiri. Berapa kali nilai indeks itu sendiri diulang. Ya, kita akan menampilkan berapa kali nilai indeks itu diulang, ya, atau dirubah nilainya. Ya, karena salah satu tadi dari pengertian perulangan while, bahwa perulangan while ini sebuah perulangan di mana setiap proses perulangannya itu merubah nilai indeks atau memperbaiki nilai dari sebuah variabel, ya. Nah, baik, di sini sudah kita buat struktur perulangan while-nya. Nah, dan dari kode ini yang ada, kita akan coba untuk menjalankannya. Dan seperti kita lihat di sini bahwa perulangan ini akan terus diulang, ya, akan terus diulang. Kenapa? Dalam struktur perulangan while ini kita membentuk bentuk perulangannya, ya, sehingga meskipun kita telah menentukan batas perulangannya di sini sampai dengan 5, tapi kita belum menentukan setiap perulangan akan naik berapa, ya, akan naik berapa level atau berapa tingkat sehingga dapat mencapai angka 5 ini. Ya, kalau 0 ini kita ulang tanpa menentukan berapa nilai naik setiap perulangannya, maka 0 ini akan tetap 0, ya. Nah, karena kita tidak menentukan setiap perulangan 0 ini naik berapa level. Nah, sekarang untuk hal itu kita menggunakan operator increment. Operator increment ini adalah operator yang akan menaikkan sebuah nilai variabel satu tingkat. Ya, itu increment. Jadi increment itu digunakan untuk menaikkan nilai sebuah variabel menjadi satu tingkat di atasnya, ya. Jadi di sini yang kita naikkan adalah nilai dari variabel nilai indeks, ya. Ini kita naikkan, jangan lupa operator increment. Nah, operator increment ini adalah tanda plus. Artinya di sini bahwa kita sudah menentukan bentuk perulangannya, yaitu setiap perulangan maka nilai indeks ini dinaikkan 1, ya. Jadi nilai awalnya 0, berarti kalau diulangi sekali, dilakukan perulangan sekali, akan naik menjadi 1, ya. Karena 0 dinaikkan satu tingkat tentu adalah 1. Kemudian setelah 1 diproses diulang lagi, dinaikkan lagi satu tingkat, maka akan menjadi 2. Dari 2 proses lagi dinaikkan lagi menjadi satu tingkat, ya. Kemudian dari 3 diulangi lagi prosesnya, dinaikkan lagi 1 menjadi 4. Dan setelah itu dari 4 prosesnya diulang lagi, maka sampai dengan 5. Kemudian setelah angka 5 tidak akan dilakukan lagi ulangan. Kenapa? Karena di sini kita sudah menentukan batas perulangannya adalah lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi sudah mencapai 5, maka hasilnya perulangannya dihentikan, ya, sampai pada angka 5. Nah, baik, ini kita akan eksekusi untuk melihat hasilnya. Baik, di sini sudah ada hasilnya.
Nah, nilai awal tadi yang kita tentukan adalah 0, indeks awalnya ya. Kemudian metode yang kita lakukan untuk perulangannya adalah increment. Artinya dari nilai awal 0 ini dinaikkan 1 ya, karena increment itu adalah operator yang menaikkan sebuah variabel nilainya satu tingkat. Ya, berarti dari 0 menjadi 1, kemudian diulang lagi menjadi 2 dan seterusnya sampai 5. Nah, kenapa sampai 5? Karena tadi kita sudah menentukan juga batas perulangannya sampai 5 ya. Nah, ini sudah kita lihat ya hasilnya. Nah, selanjutnya selain menggunakan operator increment, kita juga bisa menggunakan operator decrement. Nah, operator decrement ini adalah kebalikan daripada operator increment. Ya, operator increment tadi menaikkan satu tingkat nilai sebuah variabel. Nah, kalau decrement sebaliknya berarti menurunkan satu tingkat nilai awal dari sebuah variabel. Nah, untuk mencobanya, yang pertama kita rubah dulu nilai awalnya. Ingat, karena yang kita mau lakukan adalah menurunkan nilai dari sebuah variabel, maka nilai awal dari sebuah variabel ini harus nilai tinggi karena akan dilakukan penurunan ya. Nah, karena kalau kita misalnya menentukan nilai awalnya 0 untuk melakukan penurunan, tentu tidak akan bisa turun lagi. Kenapa? Karena 0 adalah merupakan indeks terendah, urutan terendah. Jadi di sini kita harus menggunakan yang lebih besar atau lebih tinggi daripada 0. Misalnya kita gunakan di sini angka 8. Artinya indeks awalnya adalah 8 dan akan kita turunkan sampai batas yang kita tentukan. Nah, di bagian sini kita akan menentukan batas akhir penurunan indeksnya. Jangan lupa operatornya juga harus dibalik. Nah, kalau tadi operatornya lebih kecil sama dengan, sekarang yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Artinya kita akan menghentikan perulangan ini ya sampai batas 5, sampai lebih besar atau sama dengan 5. Ya, yang lebih besar dari 5 adalah 4. Nah, tentu tidak sampai 6 ya, yang lebih besar dari 5, dari 8 adalah 6. Dan tentu tidak sampai 6 saja, karena di sini kita menggunakan sama dengan, berarti sampai 5. Jadi 8, 7, 6, dan 5. Nah, setelah itu jangan lupa merubah operator perulangannya menjadi minus-minus. Nah, karena untuk operator penurunan atau decrement simbolnya atau tandanya adalah minus-minus ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan harapan bahwa nilai awalnya 8 ini akan diturunkan sampai 5. Nah, seperti ini ya. 8, kita tadi sudah menentukan nilai awalnya adalah 8, indeks awalnya 8, kemudian kita turunkan satu tingkat tadi menggunakan operator decrement ya. Jadi diturunkan satu tingkat menjadi 7, kemudian dari 7 jadi 6, dari 6 menjadi 5. Dari 5 tidak diproses perulangan lagi, karena kenapa? Kita tadi juga sudah menentukan bahwa akhir indeks perulangannya adalah 5. Jadi kalau sudah sampai 5 tidak dilakukan lagi perulangan. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Bagaimana kalau menggunakan tipe data karakter? Ya, jadi kita rubah di sini tipe data. Jadi karakter, kemudian nilai dari variabel yang bertipe karakter itu harus diapit dengan kutip 1.
Nah, misalnya di sini kita akan mulai dengan karakter A. Nah, yang contoh ini akan kita gunakan operator menaikkan dulu ya, increment dulu. Jadi dari A sampai ke atasnya A ya, B, C, D dan seterusnya. Nah, di bagian sini dalam bagian kondisi ini kita tentukan bahwa nilai indeks ini akan berakhir ketika lebih kecil atau sama dengan di sini kita pakai G ya, kita gunakan G sebagai batas indeks akhirnya ya, karena ini karakter maka diapit dengan kutip 1. Nah, jangan lupa operatornya disesuaikan ya, karena kita akan melakukan perulangan menaik ya, jadi digunakan operator increment. Nah, sehingga dari nilai awal ini yang tadinya A, setiap perulangan akan dinaikkan jadi satu tingkat ya, dari A, B, C dan seterusnya sampai akhir perulangan yaitu indeks G. Ya, kita run untuk melihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya ada sebagai berikut. Nah, dari A kemudian dilakukan perulangan menjadi B, kemudian diulang lagi jadi C, D, E, F dan sampai G ya. Kenapa sampai G? Karena tadi batasnya kita sudah tentukan bahwa lebih kecil atau di bawah G atau sama dengan G. Ya, di sini operatornya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan operator decrement? Ya, tentunya seperti yang dijelaskan bahwa jika ingin menggunakan operator decrement berarti kita akan melakukan pengulangan yang menurun. Nah, kalau melakukan perulangan menurun berarti nilai awalnya harus tinggi. Nah, di sini kita coba menggunakan G. Ya, jadi kita balik saja. Kemudian jangan lupa merubah operatornya di sini dan nilai akhirnya adalah A. Jadi dari G sebagai nilai awal sampai nilai akhir perulangannya atau indeks akhir perulangannya adalah A. Jadi ini batas yang kita tentukan ya. Jadi nilai indeks ini akan berakhir kalau sudah lebih besar atau sama dengan A. Yang lebih besar dari A, yang paling dekat dengan A itu kan B ya. Nah, tapi karena di sini kita menggunakan tanda sama dengan, maka tidak sampai B saja, akan turun sampai A ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengganti operator perulangannya menjadi operator decrement, karena yang kita lakukan adalah perulangan menurun. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Indeks awalnya sudah kita tentukan tadi G. Nah, kemudian diulang diturunkan menjadi F, kemudian dari F diturunkan lagi setingkat menjadi E dan sampai A ya. Kenapa sampai A? Karena kita sudah menentukan tadi batas sampai A. Selain menaikkan indeks setiap perulangannya, menaikkan satu level, kita juga bisa menentukan berapa kenaikan level dari setiap perulangannya. Kalau kita tadi menggunakan operator increment berarti perulangannya secara otomatis akan naik satu tingkat. Nah, kita juga bisa menentukan berapa kenaikan dari setiap perulangannya. Nah, dengan cara merubah operator di sini menjadi seperti ini ya. Ya, berarti di sini setiap perulangannya akan naik jadi 2. Jadi kalau awalnya di sini 0,
Berarti nanti perulangannya setelah 0 adalah 2, kemudian 4, dan seterusnya. Jadi kita akan coba di sini sampai 8 ya, perulangan sampai 8. Nah, kita ulang ya, berarti nanti perulangannya mulai dari 0, 2, 4, 6, 8 ya, karena di sini kenaikannya adalah kelipatan 2. Ya, operatornya terbalik ya, jadi plus sama dengan 2. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Dimulai dari 0, kemudian dinaikkan menjadi 2, kemudian diulang lagi prosesnya, dinaikkan lagi jadi 4, kemudian dari 4 diulang lagi, dinaikkan jadi 6, dan seterusnya ya. Jadi di sini perulangannya adalah kelipatan 2. Jadi kita bisa menentukan berkelipatan setiap perulangannya. Ya, kelipatan menurun juga sama. Jadi kita tinggal mengganti di sini tandanya menjadi minus, kemudian nilai awalnya harus lebih tinggi ya karena dilakukan penurunan ya. Kemudian merubah operatornya di sini ya menjadi lebih besar atau sama dengan ya 0. Jadi nanti penurunannya adalah 8, 6, 4, 2 sampai dengan 0 ya. Di sini ada tanda sama dengan 0. Berarti indeks akhirnya adalah sama dengan 0. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nilai awalnya tadi 8 ya, di sini kita bisa lihat 8, kemudian diturunkan 2 tingkat, 2 level menjadi 6, kemudian diturunkan lagi menjadi 4, kemudian diproses lagi, diturunkan lagi menjadi 2 sampai dengan 0. Ya, bagaimana dengan tipe data karakter, apakah bisa diperlakukan sama? Nah, kita akan coba ya, tipe data karakter kita menggunakan A ya. Untuk tipe data karakter jangan lupa kita rubah operatornya karena kita menggunakan perulangan menaik ya. Kita akan menggunakan perulangan menaik. Di sini kita batasi sampai J perulangannya. Di sini dilakukan perulangan kelipatan 2. Nah, sekarang kita lihat apakah bisa. Jangan lupa ini diganti jadi plus karena kita akan menggunakan perulangan increment dengan kelipatan 2. Ya, ini kita gunakan adalah tipe data karakter apakah sama. Nah, kita lihat apakah bisa. Nah, kita lihat. Iya, dan ternyata bisa ya. Jadi naik juga 2 kelipatan setiap kali perulangannya dari A ya, tidak ke B langsung ke C ya, karena naik 2 kali. Dari C tidak ke D langsung ke E. Dari E tidak ke F karena langsung ke G. Kemudian dari G langsung ke I, tidak H ya, karena lompat 2 kali. Dari I itu harusnya kalau lompat lagi menjadi K ya, tapi tidak akan bisa karena kenapa? Kita sudah menentukan tadi batas akhirnya J. Dan di sini tidak bisa J karena kalau J di sini berarti hanya lompat sekali. I ini hanya lompat sekali. Ya, jadi batas maksimal untuk kelipatan 2 sampai dengan J ini adalah sampai I saja. Ya. Nah, begitu juga kalau kita mau menggunakan operator turun.
Ya, jangan lupa di sini kita gunakan nilai awal yang lebih tinggi. Di sini kita coba H dan dirubah operatornya menjadi lebih besar. Nah, di sini nilai awalnya adalah A. Jangan lupa operatornya dirubah menjadi minus karena dilakukan perulangan menurun. Ya, maka hasilnya adalah seperti ya. Nah, kenapa di sini tidak dapat A ya? Karena kita lihat dari H ya, indeks awalnya H diturunkan 2 langsung ke F ya. Melewati G ya, langsung F. Kemudian dari F langsung ke D itu melewati E. Dari D harusnya ada C, tapi karena kita lompatnya kelipatan 2 berarti langsung B. Dari B ke A, kalau ke A berarti hanya sekali, sementara kita di sini menentukan 2 kali atau 2 level, berarti tidak ada lagi setelah B ini. Nah, karena A ini hanya lompat sekali ya, berarti maksimalnya adalah B. Dan simulasi bagaimana cara menerapkan struktur perulangan while dalam bahasa pemrograman C++.